Boleh nanya nggak nih, A? Boleh, memang boleh. Ini namanya bincang-bincang. Jadi ini A, kan kalau lagi susah gini, ini 5 ya. Tekad yang kuat dan bulat. Itu insya Allah para pengusaha juga, ya kita eksekutif profesional juga bisa. Tapi ke Allah tekad buat bulatnya tuh ke Allahnya. Ya, kita tekad kuat dan bulat. Perbanyak tobat, yaitu bagus. Jauhi maksiat juga. Dan tingkatkan taat, itu yang keempat. Dan kelima ini tebar manfaat. Memang ini menurut saya luar biasa kalau bisa kita terapkan. Namun kadang-kadang kan kita ini juga suka turun optimisme kita, suka turun. Kita kadang-kadang yang tadinya kita sudah melatih untuk terus positif, optimis, tiba-tiba juga ada satu saat kita down, kita melihat halnya negatif. Nah, ada nggak kiat khusus bagaimana kita terus bisa optimis gitu menghadapi berbagai cobaan saat kita lagi sulit pandemi COVID-19 ini? Itu belajar dari HP. HP juga kalau sudah lowbat diapain? Di charge. Udah gitu aja, ilmu nama sederhana. Jadi orang itu selalu semangat berbanding lurus dengan tingkat keyakinannya ke Allah. Tingkat keimanannya. Makin yakin ke Allah, oh ini semua milik Allah. Ya enggak? Ribet-ribet amat, kita di rahim ibu aja beres rezekinya. Ya enggak? 9 bulan nggak ngerti apa-apa, cukup nggak kurang keluar jadi bayi juga beres rezeki kita. Tiba-tiba ada air susu, ibunya nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin, ya tetap datang. Nah, masalah terbesarnya itu sebetulnya optimisme itu berbanding dengan tingkat yakin tidak ke Allah. Nah, pupuk iman itu ilmu. Tertitik terlemah dari orang sibuk itu ngecas ilmu agamanya tuh kurang. Karena udah sok merasa pintar, yang paling bahaya tuh. Oh, ini rapat ini, dibikin COVID aja langsung nyungsep, ya kan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Masih mending lawan kita singa, ya enggak ini ya. Nggak kelihatan. Nah, jadi titik terlemahnya kalau kita menjadi lemah itu pasti kurang ilmu. Makanya jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Nah, ilmu agama teh luas ya. Apa intinya? Itu dia ilmu tauhid, ilmu mengenal nama dan sifat Allah. Dari sana kita akan ajak. Nah, banyak yang sholat, pengusaha juga ya, tapi tetap stres karena nggak dicas tuh ilmunya. Jarang. Dan kalau belajar agamanya juga tidak serius. Harusnya belajar tauhid dulu. Siapa Allah, bagaimana kekuasaan Allah, kehebatan Allah, apa yang Allah sukai. Allah, kalau udah kenal ke Allah, udah tahu itu solusinya. Jadi kalau orang yang yakin ke Allah, kan tadi Mas Andi aja cerita, segitu aja ya dengan ilmu kita segitu, udah bisa mengatasi beratnya kepanikan, beratnya kehilangan dunia dan sebagainya. Apalagi yang yakin, udah ajeg aja, ngerti. Kan seperti musibah gini dalilnya, surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi ngerti ya kan? Nah, itulah pentingnya, makanya perusahaan teh tidak cukup hanya ngitung uang, harus ngitung dosa ya. Nah, Betul. iya, itu kan beratnya jadi pengusaha tuh, suka lupa. Ayo, saya lagi yang nanya, orang tua gimana? Orang tua sehat? Sehat, jadi minggu depan Ibunda insya Allah berikan umur panjang, beliau milad yang ke-79. 79, Masya Allah. Terus ayah sudah 84 tahun ini. Masya Allah. Dua-duanya sehat dan dua-duanya sekarang rajin
posting di WhatsApp dan lihat YouTube sama mulai Zoom. Ibu tuh masih ngajar, sekarang justru kan tadinya capek kalau berdiri dan lain sebagainya, tapi Allah ternyata kasih hadiah dengan Zoom ini, dia bisa ngajar sambil duduk, sambil ya lebih santai, waktunya nggak perlu jauh-jauh keluar rumah, jadi dia bisa mengamalkan ilmunya dengan teknologi ini. Jadi ya Masya Allah. pelan-pelan beradaptasi juga walaupun sudah lansia, tapi tetap mau adaptasi dengan teknologi ya. Dulu orang tua ngarep-ngarep anaknya jadi apa tuh? Kalau ibu saya sampai sekarang ngarepnya sih saya terusin sekolah sampai S3, terus habis itu ngajar di universitas, karena bayangannya dia orang sukses itu adalah yang bergelar profesor. Oh iya. Sampai saat ini dia selalu tanya, Sandi ini kan ada waktu, ayo selesaikan atuh S3-nya, kapan itu di wisudanya? Ya saya bilang, sebentar nih mah lagi banyak tugas, ya, janji sih nanti diselesaikan satu waktu. Tapi itulah pandangan-pandangan orang tua. Kalau ayah ya apa aja lah, ikut anaknya mau apa, yang penting bisa bahagia, bisa bermanfaat. Itu sih, itu jadi dia jauh lebih ini karena dia kan profesional karyawan di perusahaan, mulai dari lulus ITB sampai pensiun di satu perusahaan minyak dan gas bumi. Jadi ya memang bukan seorang entrepreneur. Jadi gini ya, sekarang kan banyak yang mengatakan, wah Sandi Uno sukses. Sebetulnya yang sukses itu adalah orang tuanya, guru-gurunya yang berhasil. Nah sekarang Sandi Uno ini belum sukses karena belum kelihatan nanti siapa yang dididiknya jadi atau enggak. Jadi mungkin kesuksesan kita tuh bisa kita tahu secara duniawi ya, kalau kita udah meninggal atau kita di masa tua, yang kita tanam tuh bagus enggak hasilnya. Makanya sekarang jangan pernah terkecoh oleh anggapan kita sukses, karena sebetulnya yang pujian yang datang ke kita tuh syariatnya adalah jerih payah orang tua pendahulu kita, guru-guru kita. Sepakat nggak begitu? Sepakat banget. Dan memang ujiannya itu begitu kita harus mendidik anak-anak kita sendiri. Dan ya apalagi di masa sekarang ya, masa milenial ini penuh dengan begitu banyak informasi dan teknologi dan juga jarak ya, karena saya sama anak saya yang dua sangat ya jaraknya sangat jauh gitu, karena satu masih sekolah di mana, di luar negeri, di Amerika apa? Di Amerika, dua-duanya di Amerika, satu kerja, satu sekolah. Jadi memang apalagi nggak boleh travel setelah COVID-19 ini, kita memang hanya terhubung dengan sambungan online, sambungan digital gitu. Nah itu nanti alat ukurnya ya. Jadi nggak boleh kita menikmati pujian orang karena kita belum keluar nih kemampuan kita mendidik, mengurus dengan baik. Nah, saya juga ngomong ini sambil kalau lututnya nyorocot, dia nggak, alah saya gimana ini. Baik. Nanti kalau anak pengennya jadi apa tuh? Saya selalu sampaikan ke mereka untuk follow their heart, ikutin hati mereka, ikutin passion. Yang pertama kelihatannya di bidang pendidikan, sekarang lagi kerja di perusahaan pendidikan yang fokus di pendidikan bioteknologi. Kalau yang kedua masih menyelesaikan di semester atau tahun terakhir, belajar tentang melukis art, belajar tentang seni. Dia itu yang memang menjadi passionnya dia. Jadi ya dia ingin juga membaktikan dirinya ke dunia seni. Tapi ya anak-anak sekarang kan punya satu keinginan yang kuat ya, dan sistem ekonominya itu udah jauh sekali berubah dibanding waktu zaman saya. Jadi ya ini yang kita terus berdoa. Kalau Mbak Nur ini selalu bilang ya udah kita doakan anak-anak kita soleh solehah, yang penting jangan tinggal sholat, dan
insya Allah mereka bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada agama, kepada nusa bangsa, membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Itu sih doa kita terus. Memang cuma 2 anaknya? 3. Ada satu lagi di sini yang Kan ada bonus kan? Bonus, ini umur 8, Sulaiman. Sulaiman ini sekarang home learning. Jadi wah dia sekarang lagi tingkat kebosanannya luar biasa karena ada di dalam rumah terus selama hampir minggu ke-10 kalau dia di rumah terus. Tapi saya ya ini adalah bagian daripada new normal yang baru kan, bahwa orang tua tadinya saya nggak pernah harus bisa ngajarin Sulaiman sekolah. Sekarang saya harus nemenin dia paling tidak di sesi-sesi pertamanya dan menguji pas setelah sesinya berakhir ini dan mulai terlibat. Jadi COVID ini juga akhirnya mengubah dari segi perilaku saya yang biasanya hanya nganterin sekolah. Sekarang saya tahu tugas-tugasnya dia seperti apa dan harus bantu untuk memberikan pendidikan yang tadinya selama ini hanya diajarkan oleh gurunya. Guru-guru sekolah. Iya. Terima kasih Mas Andi, semoga diberikan usia yang panjang penuh berkah. Amin. Keluarganya sakinah, terutama anak-anaknya soleh dan solehah. Amin. Juga diberikan kesempatan hidup penuh manfaat. Amin. Sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin. Dan dilindungi dari segala bala, fitnah, wal musibah. Amin. Serta dijadikan oleh Allah menjadi orang yang dijadikan jalan maslahat bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah. Dan diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andi. Ya, ini doa di bulan Ramadan di hari yang penuh berkah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf serta semoga kita diperkirakan jumpa lagi. Kalau tidak di dunia ini, mudah-mudahan kita dipertemukan di sorga. Amin. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Ya, demikian para pemirsa yang budiman, semoga bincang-bincang di bulan Ramadan ini ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.